Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 strategi DC pinjol menagih nasabah Galbay. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah Galbay di pinjaman online agar lebih aman ke depannya, agar lebih berhati-hati menghadapi penagihan DC pinjol. Nah, ini 4 strategi yang dibongkar oleh DC pinjol agar teman-teman lebih paham ke depannya. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, yang pertama, DC pinjol menelpon mengaku sudah di dekat rumah. Nah, ini banyak sekali terjadi di subscriber saya, di teman saya, mereka sudah Galbay selama 1-2 bulan. Itu ditelepon oleh DC pinjol bilang bahwa mereka sudah di dekat rumah. Saya sudah sampai di dekat Alfamart rumah, saya sudah sampai di dekat masjid rumah, akan ke rumah langsung. Nah, itu teman-teman tidak perlu takut dengan ancaman seperti itu ya teman. Kenapa? Karena pinjaman online itu sudah tahu alamat kita menyeluruh ya teman. Jadi kalau kita sudah Galbay, itu pas pendaftaran kan kita sudah mengajukan domisili kita. Nah, domisili itu bisa menjadi acuan developer, bisa cari di Google Map bahwa di sekitar situ akan ada Alfamart, akan ada masjid atau yang lainnya, dan itu bisa menjadi senjata developer untuk menagih kita. Dan mereka bilang sudah sampai di sini dan akan ke rumah. Nah, itu tidak benar ya teman, karena developer itu sebenarnya cuma leha-leha di kantor, tidak menagih tapi cuma memberi ancaman. Intinya agar kita takut dan merasa terintimidasi dengan itu dan mulai membayar. Nah, itu adalah salah satu strategi dari DC pinjol ya teman. Untuk yang kedua, mengancam akan mendatangi tempat kerja dan menagih di jalan. Nah, kalau yang ini mungkin karena teman-teman sudah menautkan kantor tempat kerja teman-teman, jadi mungkin developer akan menagih lewat media ini, lewat media kantor ya teman. Dan ini cuma sebatas ancaman saja, tidak real ya teman. Karena untuk penagihan developer itu tidak boleh menagih kantor ataupun di jalan, karena sudah diatur OJK untuk menagih itu wajib di domisili pengguna nasabah Galbay. Jadi tidak boleh lagi menagih ke kantor atau tempat kerja, itu sudah menyalahi aturan OJK. Jika sampai developer menagih ke tempat kerja, teman-teman bisa langsung usir saja, panggil security untuk mengusirnya agar aman. Dan tidak perlu takut tentang ini karena teman-teman berada di jalur yang benar, ada undang-undang yang mengatur tentang ini, jadi lebih aman. Nah, untuk yang ketiga adalah mengancam akan menyebarkan data pribadi jika nggak dibayar. Nah, ini banyak sekali terjadi ya teman. Jadi developer itu menelpon kita, akan menyebarkan kontak-kontak, akan menelponin kontak-kontak yang di HP kita dan suruh menagihkan kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena kita akan menanggung malu masalah ini. Kita akan merasa dikucilkan oleh teman kita karena kita disuruh menagihkan ya teman. Jadi ini sangat membebani kita, dengan relationship kepada teman akan menjadi turun ya teman. Jadi saran saya, kalau ada sahabat yang ditagih untuk menagihkan kita, teman-teman coba untuk memberi penjelasan kepada dia bahwa ini memang ulah dari DC pinjol yang nakal. Mereka tidak bisa ke rumah karena tidak punya akses untuk ke rumah. Jadi mereka intinya fokus di komunikasi, nelpon di kontak-kontak teman-teman. Ini karena kita sudah disadap kontak HP-nya. Semua kontak HP kita yang berhubungan dengan kita itu sudah ada di tangan developer. Jadi dia menelpon terus menerus ya teman. Jadi mohon bilang kepada sahabat teman-teman bahwa bilang saja tidak kenal seperti itu teman. Jadi ke depan tidak akan ditelepon terus karena dia tidak kenal dengan kita. Jadi lebih aman ke depannya. Itu wajib teman-teman lakukan sekarang juga jika merasa terintimidasi dengan developer. Nah, yang terakhir adalah mengintimidasi dan menjatuhkan mental rajin ke rumah. Nah, ini banyak sekali terjadi karena developer itu sekarang sudah mulai berani rajin ke rumah. Tapi dengan catatan ini cuma 2 developer yang besar ya teman. Akulaku dan Redivo itu biasanya ke rumah. Kalau selain dari 2 aplikasi ini biasanya tidak akan ke rumah, cuma mentok di komunikasi WA dan telepon. Jadi sekarang putuskan saja komunikasi ini, ganti nomor WA, copot nomor telepon, ganti yang baru. Ini akan lebih mengamankan teman-teman dari penagihan developer yang mulai barbar baru-baru ini. Jangan pernah takut, ini cuma masalah perdata, cuma masalah keuangan. Tidak akan ada satu delik hukum pun yang akan menghampiri teman-teman karena ini cuma masalah perdata, bukan pidana. Jadi lebih aman ke depannya. Buat teman-teman yang kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar pertanyaan tentang masalah ini, akan saya jawab. Dan itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya, lebih